Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum ya sayyidatan nisa'il alamin. Assalamualaikum ya amiral mu'minin wa sayyidal wasiyyin. Assalamualaikum sayyidai syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala sadatil a'immatil hadinal mahdiyin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba ingin bercerita sedikit saja tentang sejak kapan aliran yang suka mengkafirkan orang itu dimulai. Dalam sejarah gerakan takfiri, itu gerakan pengkafiran itu dimulai dari kelompok Khawarij. Dan menurut orang Khawarij, semua orang selain kelompok mereka kafir semua dan masuk neraka. Waktu itu ada dua aliran besar. Satu aliran pengikut Imam Ali, satu lagi aliran pengikut Muawiyah bin Abi Sufyan. Dua-duanya pengikut itu menurut Khawarij dua-duanya sesat. Imam Ali juga kafir, Muawiyah plus pengikutnya Amr Ibnul As juga kafir. Jadi dua-duanya kafir. Yang muslim itu hanya mereka saja. Maaf saya memang baca di dalam kitab tarikh itu tertakjub-takjub bahwa mereka terkenal sebagai Dzul Jibahis Sud. Saya tidak akan terjemahkan. Itu tanggung jawab Ustaz Miftah nanti. Sahibul Jabhatis Sauda. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi, nanti bakal datang satu golongan yang kamu melihat salat mereka jauh bagusnya di atas solat kamu. Sampai kamu tahkiruna solatakum. Kamu memandang rendah solat kamu dibandingkan dengan solat mereka. Jadi ibadahnya itu sangat bagus. Para ahli hadis sepakat bahwa itu yang dimaksud adalah kelompok Khawarij. Mereka sangat rajin solatnya. Satu saat Imam Ali bersama Kumail bin Ziyad berjalan-jalan di Kufah. Tahu kan Kumail bin Ziyad yang doanya kita baca pada setiap malam Jumat. Berjalan sama Kumail bin Ziyad, tiba-tiba Kumail mendengar suara bacaan Al-Quran yang sangat bagus. Kata yang ini mubki, membikin orang menangis kalau mendengar bacaan itu. Kata Imam Ali, dialah yang akan membunuh saya nanti. Jadi sholatnya hebat, bacaan Qurannya bagus-bagus, rata-rata hafal Quran. Dan semangat jihadnya juga tinggi. Lebih tinggi lagi kalau mereka membunuh sesama kaum muslimin. Itu lebih tinggi jihadnya menghadapi orang Islam ketimbang menghadapi orang-orang kafir. Dan pada suatu hari lewatlah di hadapan perkampungan mereka seorang sahabat Nabi, seorang Kristen, dan istri sahabat Nabi itu yang sedang hamil. Begitu lewat di situ, orang Khawarij menghentikan mereka. Siapa kamu? Saya, kata Abdullah bin Bara. Abdullah bin Azib bin Bara, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, bacakan kepadaku salah satu hadis dari Nabi. Langsung dia bacakan. Kalau nggak salah hadisnya dibacakan. Nanti bakal datang satu golongan yang kamu akan, dan seterusnya tadi, takjub dengan ibadah mereka, tapi mereka itu sebetulnya sudah keluar dari agama. Memang itu kata hadis yang kami maksud. Kalau menurut orang Khawarij, kelompok Imam Ali dan kelompok Muawiyah itulah yang termasuk orang kafir yang disebutkan di dalam hadis itu. Seterusnya ditahanlah dua-duanya. Orang-orang Kristen diperiksa duluan. Kamu siapa? Sebetulnya dia orang Islam menurut satu riwayat. Tapi karena tahu bahwa orang Khawarij itu lebih benci kepada orang Islam yang golongannya berbeda ketimbang sama orang Nasrani.
Begitu dia tahu ini orang Khawarij, dia berkata, saya Nasrani yang mencari perlindungan, saya kafir zimmi, kata kafir yang langsung, ya kasih makan, masukkan ke kemah, kasih makan tamu, dia ahlul kitab yang diamanatkan oleh Rasulullah untuk kita lindungi, kata gitu. Kalau Khawarij sekarang ahli kitab juga enggak dikecualikan. Kalau ini kan, lalu tanya ya Abdullah bin Azib bin Barra, anaknya sahabat Nabi. Terus, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar? Dia orang soleh. Bagaimana pendapatmu tentang Umar? Dia juga orang soleh. Bagaimana pendapat kamu tentang Utsman pada awal pemerintahannya dan pada akhir pemerintahannya? Dia juga orang saleh, baik pada permulaan pemerintahannya maupun pada akhir pemerintah. Terakhirnya, bagaimana pendapat kamu tentang Ali? Dia adalah menantu Rasulullah, suami putrinya, dan dia adalah orang yang paling kuat menjalankan agamanya. Lalu ada yang lupa saya sebutkan. Waktu ditahan itu, ini sahabat Nabi dan istrinya menyaksikan kesolehan mereka. Jadi ada kurma jatuh dari atas, kemudian dia ambil, baru dimakan di sini. Ya Allah, kata dia, ini kurma yang aku ambil, tidak aku beli, tidak aku minta, ini haram, kata dia. Dia muntahkan kembali kurma itu. Kemudian ada babi lewat, dia bunuh, lalu dia menyesal. Ya Allah, saya sudah membunuh barang milik orang lain. Lalu dia datang kepada pemilik babi itu dan minta diridokkan. Sampai Abdullah itu terharu, kalau kalian begitu baik, kenapa kalian menahan aku? Lalu terjadilah itu tadi wawancara, investigasi. Gimana pendapat kamu tentang Ali? Tadi sudah disebutkan, dialah orang yang paling kuat agamanya. Maka segera diambil tangannya, dan putra sahabat Nabi itu lehernya disembelih di hadapan istrinya, dan tubuhnya disimpan di atas tumpukan babi yang disembelih sebelumnya. Waktu istrinya menjerit melihat itu, dia mengarahkan perhatiannya kepada istrinya yang sedang hamil dan perutnya dibelek. Dan kesalahannya apa? Karena dia tidak memihak kelompok Khawarij itu. Itu loh gerakan pengkafiran yang pertama dalam sejarah Islam. Dan sekarang cuma pengaruhnya waktu itu hanya di sekitar Jazirah Arabia. Sekarang gerakan takfiri yang mengkafirkan orang dan siap-siap membunuh orang yang tidak sepaham dengan dia ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Dan menurut catatan Maulana Rizvi ini, pusatnya gerakan takfiri itu di Indonesia, pusatnya di Indonesia itu di Bandung, in West Java. Karena itu yang hamil hati-hati, jangan sering jalan sendirian di kota Bandung. Atau kalau ada orang yang tanya hadis, jangan dijawab aja. Apalagi jangan sekali-kali berkata, saya jemaah Masjid Al-Munawwarah. Atau bapak mau pergi, mau kemana nih? Mau syukuran Kang Jalal di situ di Al-Munawwarah. Jangan. Tapi kalau tanya, mau kemana ini? Ada kebaktian di gereja. Kok malam Rabu? Emang gereja saya malam Rabu. Dan saudara akan dilindungi. Itu tapi kalau Khawarijnya, kalau Khawarij klasik, kalau Khawarij modern, saya mau ke gereja. Gereja yang di mana? Kita tutup nanti. Pasti tidak ada izin bangunannya. Gitu. Akhirnya kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan langkah-langkah kita, menganugerahkan kesabaran kepada kita, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allahumma husna bi'ainika allati la tanam, waknufna biruknika alladhi la yuram, warhamna biqudratika alaina wa la tuhlikna wa anta raja'una. Allahumma ja'alna fi dhir'ikal hasinati allati taj'alu fiha man turid. Allahumma man aradana bisu'in min jami'i khalqika fa'ami anna 'ainah wa asmim anna sam'ah wa azghil anna qalbah wa ghlul anna yadah wasrif anna qaidah wa khudhu min bayni yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa min fawqihi wa min tahtihi ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah diri kami dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Peliharalah kami dengan benteng-Mu yang tidak pernah hancur. Curahkan kepada kami limpahan kasih sayang-Mu. Jangan celakakan kami. Wala tuhlikna, karena Engkaulah satu-satunya harapan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami semua di dalam perlindungan-Mu yang kokoh, yang Kau tempatkan di situ siapa saja yang Engkau kehendaki. Ya Allah, ya Tuhan kami, siapa saja yang bermaksud buruk kepada kami dari seluruh makhluk-Mu, cengkramlah dia dengan kekuasaan, di hadapan dia, di belakang dia, di sebelah kanan dia, di sebelah kiri dia, di atas dia, dan di bawah dia. Butakan mata mereka, sibukkan hati mereka sehingga kehilangan perhatiannya kepada kami, dan perdayakan mereka sebagaimana mereka memperdayakan kami, dan Kaulah sebaik-baiknya yang memperdayakan. Wa anta khairul makirin bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma in tuhlak hadhil isabah lan tu'bada fi hadhil ardi abada. Tuhan, jika Engkau binasakan kelompok kecil ini, Engkau tidak akan lagi disembah dengan sebaik-baiknya sembahan dari para pecinta-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah kami selalu dengan perlindungan-Mu. Tanamkan kepada kami kecintaan kepadamu, kepada Rasul-Mu, kepada para imam suci yang dipilih-Mu, dan kepada semua orang-orang soleh yang Kau telah pilih untuk menyebarkan kecintaan kepadamu. Bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Bihaqqi Muhammadin wa alihi at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alan nabiyyi wa alihi salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali. Assalamualaikum warahmatullahi